Badai mengamuk di luar saat anak laki-laki berambut abu-abu itu mengamati lorong gelap sebuah bangunan tua yang suram. Saat memasuki rumahnya, dia memberitahu orang tuanya bahwa dia telah sampai. Namun pakaiannya benar-benar basah kuyup karena hujan lebat. Di dalam dapur, pasangan tua itu menyambutnya dengan aneh. Sang ayah diperban di sekujur tubuh sementara ibunya sedang menyiapkan makan malam. Tiba-tiba, wanita itu memukul suaminya dengan peralatan dapur, dan benturan itu menyebabkan banyak cairan merah muncul. Mengabaikan kekerasan tersebut, sang ibu meminta putranya untuk beristirahat di ruang tamu sementara cairan merah itu menyebar di lantai. Meskipun terluka, sang ayah bersikeras menanyakan tentang kencan romantis yang dilakukan pemuda itu hari ini. Dengan begitu, suasana menjadi berat dan sang protagonis menunjukkan kegugupan yang luar biasa saat ia menghadapi situasi aneh di rumahnya sendiri. Dengan tatapan sedih, anak laki-laki itu menjelaskan bahwa gadis itu butuh waktu dan bahwa dia tidak berniat memaksakan apapun saat ini. Pada saat itu, pasangan itu menatap putra mereka dengan mata yang bersinar dalam kegelapan dengan cara yang benar-benar menakutkan dan tidak manusiawi. Kemudian, bayangan aneh muncul di dekat kaki sang pahlawan, dan sepertinya ada sesuatu yang gelap sedang mengawasi setiap gerakannya. Baru saja, sang ibu mencengkeram pisau tajam dengan erat dan ketegangan meningkat saat dia mulai berbicara tentang masa depan putranya. Dia kemudian menyatakan bahwa dia tidak bisa hidup dari menggambar komik selamanya dan perlu fokus untuk segera memulai sebuah keluarga. Namun, bayangan pemuda itu di alat pemotong tersebut menunjukkan betapa kosong perasaannya di hadapan orang tuanya. Tuntutan yang berlebihan. Wanita itu dengan paksa memukul daging di atas papan, dan suara logam yang menghantamnya bergema di seluruh ruangan yang sunyi itu. Menyerah pada tekanan, sang seniman setuju dengan perintah wanita itu sambil memperhatikan dia menangani benda tajam tersebut. Di televisi, berita menunjukkan bahwa film animasi terkenal memecahkan rekor box office mencapai 15 miliar penayangan. Duduk di sofa, pemuda itu memeriksa pesan di ponselnya dan menyadari kehidupan profesionalnya benar-benar kacau. Dia menyadari bahwa pekerjaannya telah ditunda dan merasa bakatnya lenyap setelah kecelakaan aneh di sebuah bendungan. Mengingat masa lalu, sang seniman melihat dirinya jatuh ke dalam jurang dan mengaku telah melihat roh nyata pada peristiwa yang mengerikan itu. Tenggelam dalam air es, sang protagonis mengaku dia tidak ingat apakah dia benar-benar jatuh atau apakah seseorang menyelamatkannya dari nasib yang buruk. Dia terbangun dengan rasa sakit yang tajam dan menyadari tanda hitam di lengan kanannya yang tampak menembus kulitnya. Berteriak di tempat tidur, pemuda itu merasa bahwa tato aneh ini adalah kutukan yang tumbuh dan menyebar ke seluruh tubuhnya. Namun, sang seniman percaya bahwa kehilangan kemampuannya untuk berkreasi sama dengan disingkirkan karena itu adalah satu-satunya hasratnya. Selain kehilangan bakat dan ingatannya, dia terjebak di rumah ini dan selalu kembali ke sini, tidak peduli seberapa keras dia mencoba melarikan diri. Pada saat itu, pemuda tersebut ingat bahwa dia sebenarnya adalah seorang yatim piatu dan bahwa pasangan di ruang tamu itu bukanlah orang tua kandungnya. Sementara itu, kedua sosok itu sedang berbicara dan pria itu menyuruh wanita itu untuk tenang, karena putra mereka akan segera memahami situasinya. Dengan senyum menakutkan, pria itu menyarankan agar mereka memperkenalkan beberapa gadis lagi kepada seniman tersebut. Saat mendengar percakapan ini, sang protagonis terkejut tidak mampu mempercayai apa yang terjadi tepat di depan matanya. Wanita itu kemudian menjawab bahwa mereka telah memperkenalkan beberapa gadis kepada pemuda itu, tetapi hasilnya selalu sama. Dia mengeluh bahwa anak laki-laki itu selalu meminta waktu untuk berpikir dan tidak ada yang tahu berapa lama itu akan benar-benar berlangsung. Dengan wajah sedih, dia menyadari bahwa dialog ini telah berulang selama seminggu dan bahwa orang tuanya sepertinya keluar dari manga miliknya. Dia kemudian mengerti bahwa ini bukan mimpi buruk dan bahwa komiknya sedang menyerbu realitas dengan karakter yang dia buat sendiri. Di televisi, laporan berita mendesak berbicara tentang hilangnya puluhan wanita secara misterius dari klub malam setempat. Polisi meminta semua orang untuk waspada dan melaporkan jika mereka melihat seseorang yang mirip dengan tersangka dari kamera. Pemuda itu ketakutan karena berita ini baru dan kejahatan itu baru saja terjadi tepat di saat ketegangan itu. Tiba-tiba, televisi mati dengan sendirinya dan ruangan menjadi gelap gulita dan sunyi sejenak. Kemudian dia menyadari ibu palsunya berada tepat di belakangnya dengan remote control di tangannya dan tatapan yang sangat jahat. Tepat setelah ayah palsu juga mendekati pemuda itu dan duduk di sampingnya, membuat suasana semakin berat. Pasangan itu mengatakan mereka semakin tua dan hanya berharap dia memulai karir dan keluarga agar dia tidak sendirian. Dengan senyum aneh, sang seniman bertanya apakah mereka akan mencari gadis lagi dan mengatakan bahwa pernikahan tidak bisa terburu-buru. Kedua penipu itu mengungkapkan niat jahat mereka yang sebenarnya dengan tatapan menakutkan dan gelap ke arah pemuda itu. Kemudian mereka mencengkeramnya dan memberitahu bahwa mereka telah memilih pengantin wanita dan bahwa hari ini adalah hari yang sempurna bagi pertunangan untuk terjadi. Putus asa, sang seniman berteriak agar mereka melepaskannya dan bertanya apa yang mereka bicarakan pada saat itu. Namun saat mendengar tentang hari keberuntungan tersebut, dia teringat detail mengerikan dari karyanya dan menjadi panik sepenuhnya. Di dalam manganya, orang tua hantu perlu menemukan pasangan untuk menikah agar mereka akhirnya bisa bebas dari kutukan mereka. Tiba-tiba, tentakel merah yang aneh mulai muncul dari perban di kepala ayah palsunya. Dengan mata yang bersinar merah, pria itu berubah dan berteriak bahwa putranya harus menikah hari ini. Tidak peduli apapun, sang seniman menyebut orang tua itu gila, tetapi dicengkeram dengan erat saat makhluk mengerikan itu sepenuhnya menampakkan dirinya. Ibu palsunya mendekat dan meminta pemuda itu untuk tidak melawan karena mereka melakukan segalanya demi kebaikannya sendiri. Kemudian wanita itu juga mengungkapkan wajah mengerikannya dengan kulit yang terkoyak dan mata yang mengeluarkan zat merah dengan cara yang mengerikan. Benar-benar ketakutan, pemuda itu menghadapi monster yang dia ciptakan sendiri. Tidak tahu harus berbuat apa untuk melarikan diri. Kedua makhluk itu berteriak bahwa dia harus menikah pada hari keberuntungan tersebut agar mereka akhirnya bisa beristirahat dengan tenang. Mereka terus
terus menekan anak laki-laki itu, mengatakan itu demi kebaikannya sendiri dan bahwa dia harus patuh agar semuanya berjalan lancar. Tidak tahan lagi, sang protagonis berteriak bahwa dia setuju dengan segalanya, tetapi memohon kepada mereka untuk segera melepaskannya. Saat mendengar janji itu, makhluk-makhluk itu saling memandang, dan pria itu memberikan senyum menakutkan dan sangat puas atas tanggapan tersebut. Merayakan kemenangan mereka, kedua monster itu mulai tertawa maniak dan merayakan bahwa putra mereka akhirnya menyerah. Setelah tenang, mereka melihat ke arah pintu gelap di mana siluet misterius berdiri dan mengamati segalanya. Segera setelah itu, orang tua palsu kembali ke ruang tamu, menyeret tas besar yang berat sambil mengumumkan bahwa mereka telah kembali. Pemuda itu terkejut melihat pemandangan tersebut dan monster-monster itu menatapnya dengan mata merah mereka yang bersinar dalam kegelapan. Mereka kemudian mempersembahkan tas itu kepada pemuda tersebut dan pria itu meminta ibu untuk masuk karena pengantin wanita akhirnya telah tiba. Di dalam tas, cairan merah menetes ke lantai sementara salah satu monster mengomentari hujan lebat di luar. Dengan bersemangat, orang tua palsu membuka bungkusan itu, tidak sabar untuk memberikan hadiah itu kepada putra tersayang mereka. Dari dalam bungkusan, seorang wanita dengan gaun merah jatuh ke lantai. Dia terluka dan tertutup noda merah, tetapi masih bernapas. Pada saat itu, sang seniman teringat berita di TV dan naskah manganya dan menyadari gadis itu belum hilang. Dalam keterkejutan dan keputusasaan total, pemuda itu menutup mulutnya, tidak mampu mempercayai pemandangan mengerikan yang terjadi. Dia kemudian merangkak ke arah korban dan memastikan bahwa dia masih hidup meskipun luka serius di sekujur tubuhnya. Saat itu juga, sang protagonis melihat beberapa bayangan dengan senyum mengerikan di sekitar wanita itu dan mengerti bahwa mereka membutuhkan orang yang hidup. Gemetar ketakutan dan berkeringat dingin. Anak laki-laki itu tidak bisa mempercayai kekejaman monster dari pikirannya sendiri. Tepat setelah itu, dua makhluk mencengkeram lengannya dan memaksanya lebih dekat ke pengantin wanita yang mereka culik. Namun saat dia berjuang, energi oranye mulai bersinar di tangannya di mana tanda kutukan misterius itu berada. Menggunakan kekuatan baru ini, pemuda itu berhasil membebaskan diri, dan monster itu terkejut bahwa seorang manusia bisa melukainya. Dengan mata bersinar, sang seniman bersiap untuk melawan dengan tangan yang terbakar dan ekspresi amarah yang murni. Namun, dia tertangkap basah oleh pita sutra putih, yang dengan cepat menyerang dan melumpuhkannya sepenuhnya di lantai. Ibu palsu itu mengeluh karena hadiahnya menjadi kotor, tetapi tiruannya mengatakan dia telah menyiapkan lebih banyak pita untuk upacara tersebut. Dengan itu, sang protagonis benar-benar terikat oleh pita dan tidak bisa bergerak sedikit pun. Dia menyadari bahwa dia bisa mematahkan tangan monster itu, tetapi tidak bisa membebaskan diri dari sutra putih sama sekali. Tidak mampu bereaksi, sang seniman hanya menonton saat energinya memudar, dan dia kembali tidak berdaya. Monster-monster itu kemudian mencengkeramnya dan sang wanita dengan rambut mereka dan menyeret mereka dengan keras ke dekat satu sama lain. Keduanya dipaksa untuk menyatukan kepala mereka dalam upacara aneh, keduanya dengan ekspresi ketakutan yang murni. Kedua makhluk wanita itu kemudian memulai ritual dan memerintahkan suami dan istri untuk saling membungkuk. Sang protagonis menghadapi situasi itu dengan tatapan terluka namun penuh tekad, bertekad untuk tidak menyerah pada kegilaan ini. Makhluk-makhluk wanita itu kemudian bertanya apakah dia tidak menyukai gadis itu dan menyarankan untuk menukarnya dengan yang lebih cantik dan menarik. Salah satu peniru kemudian berbalik dan berjalan menuju pintu dengan senyum sinis di wajahnya saat dia mengamati kuku-kukunya. Segera setelah itu, gagang pintu mulai berputar dengan sendirinya dan suara aneh bergema di ruangan yang sunyi itu. Kemudian orang tua palsu kembali ke ruang tamu yang tertutup cairan merah, menyeret tas berat lainnya dengan lebih banyak korban di dalamnya. Kaki mereka meninggalkan jejak cairan merah dan air di lantai rumah saat mereka mendekati seniman muda itu. Dari dalam bungkusan baru, 3 wanita lagi dilemparkan ke lantai. Semuanya tampak terluka parah dan tidak sadarkan diri. Sekarang pemuda itu sedang berlutut, dikelilingi oleh tubuh-tubuh sementara makhluk-makhluk itu mengawasinya dengan mata merah mereka yang bersinar. Bertepuk tangan, monster-monster itu mulai berteriak serempak agar anak laki-laki itu menikahi salah satu gadis. Segera, sosok-sosok gelap bergabung dengan paduan suara, dan tekanan pada protagonis meningkat setiap detik dalam mimpi buruk ini. Dengan mata yang bersinar dalam amarah murni, sang seniman menghadapi para penculiknya dan memutuskan dia tidak akan menerimanya dengan diam lagi. Tangannya bersinar dengan energi yang kuat dan dia mengepalkan tinjunya, bersiap untuk menggunakan kemampuan misteriusnya lagi. Monster utama menjadi marah dan dengan bayangan iblis yang muncul darinya, memerintahkan pernikahan itu terjadi saat ini juga. Namun, pahlawan muda itu tidak terintimidasi dan memusatkan semua kekuatan apinya di tangannya untuk akhirnya melawan serangan itu. Dengan pukulan langsung, dia menyerang monster itu dan membakarnya dengan ledakan api terang yang intens. Makhluk-makhluk lain terkejut oleh pemandangan itu, dan ibu palsu itu berteriak putus asa agar seseorang menghentikan sang seniman. Namun, tangan pemuda itu sekali lagi dibungkus dalam pita sutra putih dan kekuatannya tampak tertahan lagi. Peniru wanita itu menyerangnya dari belakang dan melumpuhkannya sementara monster lain bersiap untuk menyerang sebagai kelompok. Sang seniman terkejut melihat bahwa tanda di pergelangan tangannya terus bersinar bahkan setelah diikat oleh pita. Dia kemudian mengerahkan tangannya ke arah pintu dan monster-monster itu memandang dengan ketakutan, tidak mengerti apa yang ingin dilakukan pemuda itu sekarang. Gagang pintu utama bersinar fatal di kegelapan lorong saat kehadiran baru mendekat. Dengan bunyi klik, kunci terbuka dengan sendirinya dan pintu mulai bergerak
bergerak perlahan ke dalam rumah berhantu. Kemudian, pintu masuk didobrak dengan ledakan energi, dan siluet wanita muncul di tengah asap. Monster-monster itu terpukul keras oleh gelombang kejut dan mundur ketakutan saat kedatangan pengunjung baru. Di ambang pintu, seorang gadis berambut merah muda menghadapi makhluk-makhluk itu dengan tatapan superior saat tentakel seperti darah muncul dari mereka dengan senyum menggoda. Pendatang baru itu mengatakan dia akhirnya menemukan orang yang dicarinya dengan sangat sungguh-sungguh. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Susia Ami, protagonis Vianney, dan menyapa orang tua palsunya dengan sangat sopan. Namun saat melihat pemandangan aneh dengan pemuda yang terikat dan dikelilingi oleh tubuh-tubuh, gadis itu jelas terkejut dengan kekacauan itu. Dengan mata yang teduh, dia bertanya kepada makhluk-makhluk itu apakah mereka secara kebetulan sedang mengadakan upacara pernikahan. Kemudian matanya berkilau dengan hati, dan dia tampak bersemangat dengan ide pesta pernikahan yang terjadi di sana. Salah satu monster meletakkan tangan di kepala sang seniman dan bertanya apakah dia melakukan sesuatu yang salah sehingga pantas mendapatkan gangguan ini. Gadis berambut merah muda itu kemudian membuat adegan cemburu dan bertanya mengapa Vianney-nya menikahi wanita lain. Dengan ekspresi serius, dia tampaknya mencurigai sesuatu dan mempertanyakan apakah pemuda itu mencoba meninggalkannya selamanya. Tiba-tiba, dia mengeluarkan belati tajam dan menyerang salah satu monster di kepala tanpa belas kasihan atau keraguan. Meneriakkan nama protagonis, prajurit muda itu menuduh kekasihnya berkhianat dan menyerang sisa makhluk-makhluk itu dengan amarah. Dengan serangan yang cepat dan tepat, dia menebas beberapa monster sekaligus dengan pedang energi merah yang tajam. Pada saat itu, suara bayi yang datang dari perut ibu palsu itu mengatakan bahwa dia menginginkan pendatang baru itu sebagai ibu barunya. Pasangan monster itu kemudian saling memandang dengan penuh pengertian dan tanpa setuju dengan keinginan aneh dari anak yang belum lahir itu. Tepat setelah itu, mereka menghancurkan tubuh wanita lain menjadi genangan energi gelap dan menakutkan. Energi gelap ini kemudian terbang menuju protagonis dan benar-benar menyelimutinya saat dia berteriak kesakitan. Orang tua palsu itu terpesona dengan gadis itu dan mengatakan putra mereka memiliki selera yang baik karena dia seperti peri yang datang dari langit. Mereka dengan cepat mengubah nada bicara mereka dan berpura-pura memarahi sang seniman karena tidak memberitahu mereka tentang tunangannya lebih awal karena dia jauh lebih baik. Namun pemuda itu menatap gadis berambut merah muda itu, mencoba memahami siapa dia dan mengapa dia muncul begitu tiba-tiba. Saat itu, pendatang baru itu memegang tangan ibu palsu sang protagonis dan tampak ingin membentuk aliansi dengan para monster. Dengan itu, makhluk itu meyakinkannya bahwa dia hanya akan menerimanya sebagai menantu dan tidak akan pernah lagi memaksa putranya untuk menikah dengan orang lain. Gadis itu sangat gembira dengan janji itu dan dengan mata berkilau berterima kasih kepada calon ibu mertuanya atas penerimaan total. Dia kemudian mengoreksi dirinya sendiri dan mengatakan dia harus memanggilnya ibu dan hubungan antara keduanya tiba-tiba tampak menjadi sangat ramah. Ayah palsu juga merayakan dan berpikir wanita muda itu adalah mangsa yang sempurna baginya sementara sang pahlawan mengamati segalanya dengan curiga. Sang seniman sekarang yakin bahwa dia adalah karakter yang dia buat tetapi tidak mengerti alasan obsesinya terhadapnya. Tiba-tiba nama Susia muncul di benaknya dan sang seniman terkejut saat akhirnya dia ingat siapa dia. Dia ingat bahwa gadis itu adalah karakter pendukung Yander dari salah satu manganya yang tertua dan paling berbahaya. Dalam cerita, dia adalah penjahat utama dan dia memberi protagonis namanya sendiri yang menjelaskan kebingungan gadis itu. Pemuda itu tahu dia sangat kuat dan berpikir untuk menggunakannya untuk mengalahkan penjahat asli yaitu hantu kamera. Tetapi dia tidak mengerti mengapa dia muncul dalam cerita ini dan ingat gadis itu berkata dia telah mencarinya sejak lama. Juga, tanda di lengannya bereaksi terhadap kehadirannya dan sang seniman mulai mencurigai adanya hubungan antara keduanya. Tanpa peringatan, gadis itu memeluknya erat dan merayakan bahwa mereka akhirnya bisa bersama, membuat pemuda itu terdiam. Dia kemudian mengatakan dia merindukan setiap bagian tubuhnya dan bertanya apakah sulit untuk menanggung hari-hari tanpa perusahaannya. Yander itu mengklaim bahwa dia juga memikirkannya dan janji pernikahan mereka. Sementara sang pahlawan menjadi semakin tegang dengan sakit kepala, sang seniman tidak bisa mengatasi tekanan situasi dan tanda di tangannya bersinar lebih intens. Saat itu, ingatan tentang kecelakaan di bendungan terkutuk muncul dan dia ingat melihat gadis itu di sana, tetapi tidak bisa mengingat apapun lagi. Gadis berambut merah muda itu meremasnya dengan kekuatan luar biasa dalam pelukan yang menyesakkan dan posesif. Dengan wajahnya menempel pada wajahnya, dia bertanya apakah kekasihnya mungkin mencoba menipunya dengan janji cinta palsu. Merasakan sakit yang luar biasa, pemuda itu berpikir dia perlu menggunakannya, tetapi cintanya terlalu aneh dan menakutkan untuk bertahan dan melaksanakan rencananya. Dia memutuskan dia harus menenangkan gadis itu terlebih dahulu dan mendapatkan kepercayaannya. Dia kemudian memeluknya kembali dan bersumpah dia tidak pernah melupakan janji pernikahan yang dia buat kepadanya di masa lalu. Dengan mata penuh air mata dan hati, wanita muda itu bertanya apakah dia tidak berbohong dan mengatakan dia akan melakukan apapun untuknya. Memegang wajahnya, sang seniman menyatakan cintanya dan meminta dia untuk mempercayai kata-kata tulusnya. Pada saat itu, ibu palsu dengan perut yang besar menarik perhatian Yander itu, mengganggunya dengan panggilan. Sang protagonis menyadari perut makhluk itu telah tumbuh dan monster-monster itu mendekati pasangan itu di dekat jendela. Dengan senyum sinis, mereka menawarkan semangkuk sup panas kepada calon menantu mereka sebagai tanda selamat datang. Gadis berambut merah muda dengan senang hati menerima hadiah itu dan berterima kasih kepada bibinya atas kebaikannya dengan senyum polos. Melihat ke dalam mangkuk, dia melihat bayangannya di cairan merah kental yang tampaknya memiliki sesuatu yang sangat aneh di dalamnya. Monster-monster itu menjelaskan bahwa sup tersebut memiliki bahan khusus dan dibuat hanya untuk diminum oleh menantu perempuan keluarga tersebut. Gadis itu mengomentari bau yang enak dan mengatakan cinta mereka tidak ada duanya setelah mengetahui terbuat dari apa sup itu. Tanpa ragu,
Dia meminum cairan itu dan segera setelah itu mangkuk jatuh ke lantai dan pecah berkeping-keping. Tiba-tiba, Yander itu mulai tersedak dan cairan merah mengalir dari mulutnya saat dia mencengkeram lehernya. Dengan tatapan bingung dan tanpa kekuatan, gadis itu memudar dan tubuhnya mulai jatuh perlahan ke arah lantai. Sebelum dia menyentuh tanah, sang protagonis menangkapnya di pelukannya dan mendukungnya dengan perhatian dan kepedulian. Dengan air mata di matanya, wanita muda itu mengatakan dia tahu sup itu beracun, tetapi tetap tidak menghentikannya. Dia kemudian menuduhnya tidak peduli dan ingin meninggalkannya dan bertanya apakah dia akan meninggalkannya segera setelah dia pergi. Menyaksikan gadis itu sakit, sang seniman bertanya-tanya apakah dia hanya berating atau apakah racun itu benar-benar memiliki efek aneh padanya. Meskipun dia khawatir, pemuda itu menyadari monster-monster itu jatuh ke dalam perangkap. Dan sekarang rencana untuk memancing musuh yang sebenarnya akhirnya akan berhasil. Tiba-tiba, dapur mulai berguncang dan peralatan rumah tangga melayang, dikelilingi oleh energi ungu yang sangat aneh dan berbahaya. Tertawa maniak, orang tua palsu merayakan keberhasilan. Rencana jahat mereka menyatakan bahwa mereka semua akan menjadi satu keluarga besar selamanya. Pada saat ini, gadis berambut merah muda itu bingung dengan kata-kata monster itu dan mencoba memahami arti menjadi satu dengan mereka sekarang. Namun gadis itu segera berubah pikiran dan menjadi bersemangat, berpikir kekasihnya ingin terikat dengannya seolah-olah mereka adalah satu orang di masa depan. Sementara itu, kedua makhluk itu berpelukan dengan cara yang mengerikan dan mata mereka bersinar intens di tengah kegelapan total ruangan. Pada saat itu, tubuh wanita hantu mulai terkoyak dengan keras dan energi merah meledak dari dalam dirinya dengan kekuatan dan amarah yang hebat. Berteriak dalam kesakitan murni, makhluk itu berputar dan berbalik sementara wajahnya menunjukkan penderitaan yang tak tertahankan di hadapan transformasi aneh ini. Dengan benturan, cairan merah menyemprot kemana-mana, menodai ruangan dengan tanda gelap yang tampaknya memiliki kehidupan sendiri di lantai. Kemudian asap tebal memenuhi ruangan, dan sang seniman menyadari bahwa makhluk yang paling ditakuti dari karyanya akhirnya memutuskan untuk menunjukkan dirinya untuk bertarung. Dari tengah kekacauan, sosok tinggi dan sinis muncul, membawa kamera tua yang tergantung dari lehernya dengan cara yang menakutkan. Ketakutan, pemuda itu mengenali monster itu dan memperingatkan bahwa itu adalah hantu kamera, penjahat utama pertama yang pernah dia buat. Dengan senyum jahat, pendatang baru itu memuji orang tua pemuda itu dan mengatakan mereka adalah bagian yang sempurna untuk koleksi foto mengerikan miliknya. Saat itu juga, makhluk gelap itu mengangkat peralatan kameranya dan mengumumkan bahwa dia akan mengambil foto pernikahan untuk mengabadikan momen ketakutan murni ini. Dia menjamin bahwa setelah klik, semua orang akan diubah menjadi keluarga nyata dan akan terjebak di lensanya untuk selama-lamanya. Beralih ke masa lalu, kita melihat sang pahlawan di kamarnya bekerja keras saat dia menggambar monster ini tepat di komputer kerjanya. Dengan penuh pertimbangan, sang penulis mengamati ciptaannya dan ingat bahwa ini adalah cerita pertama yang dia tulis untuk mencoba mencari nafkah di dunia manga. Dengan pena di tangannya, sang seniman memutuskan dia akan mendasarkan kisah tersebut pada pengalaman pribadinya sendiri agar semuanya lebih realistis dan menakutkan. Namun setelah menyelesaikan halaman-halamannya, dia tidak pernah membayangkan bahwa gambarannya akan menjadi hidup dan menjebaknya di dalam dunia gelap ini tanpa jalan keluar yang mudah. Dalam manga, hantu kamera adalah anak yatim piatu yang tidak stabil yang tumbuh di panti asuhan dan selalu mengawasi keluarga lain dengan iri. Sebagai orang dewasa, dia memutuskan untuk menjadi fotografer pernikahan agar dekat dengan kebahagiaan yang tidak pernah dia miliki dalam hidup. Namun semakin dia memotret pasangan bahagia, semakin bengkok dan pahit hatinya dari waktu ke waktu, tidak mampu menahannya lebih lama lagi. Pria itu mulai berburu keluarga dan menjebak jiwa mereka di dalam kamera untuk memiliki cinta yang tidak pernah dia terima. Pada akhirnya, dia tahu bahwa cinta itu palsu dan memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri sebelum polisi bisa menangkapnya. Kembali ke masa kini, monster itu menatap sang protagonis dan gadis berambut merah muda itu dengan tatapan penuh kebencian dan kebencian. Dengan keberanian yang luar biasa, sang seniman menghadapi makhluk itu dan mengatakan bahwa hidupnya menyedihkan dan tidak memiliki tujuan nyata. Terkejut dengan keberaniannya, hantu itu bertanya bagaimana pemuda itu tahu namanya dan dari mana dia mendapatkan semua informasi ini. Pemuda itu kemudian mengungkapkan bahwa dia tahu tentang masa kecil penjahat itu dan kecemburuan yang dia rasakan terhadap anak-anak lain dengan orang tua yang penuh kasih. Dengan tatapan dingin, dia terus menceritakan kisahnya dan mengatakan bahwa monster itu menjadi maniak yang memburu pasangan untuk mendapatkan cinta yang ilusi. Pahlawan itu kemudian memprovokasi hantu itu, menyebutnya cacing yang mengemis untuk cinta dan kebahagiaan keluarga tanpa berhak mendapatkan apapun. Dengan seringai, sang seniman mengklaim bahwa dia memahami makhluk itu lebih baik daripada siapapun karena itu adalah sesuatu yang dia ciptakan sendiri. Benar-benar terpana, monster itu bertanya apa yang baru saja dikatakan pemuda itu, tidak mampu mempercayai kata-kata itu. Sang seniman kemudian mengungkapkan bahwa hantu itu adalah karakter dari manga pertamanya dan didasarkan pada pengalamannya sendiri. Dengan pengungkapan ini, kamera monster itu hancur dan realitas makhluk itu tampak hancur bersama dengan objek tersebut. Diliputi amarah, hantu itu berteriak bahwa itu semua adalah kesalahan sang protagonis dan bahwa dia mengubahnya menjadi monster. Makhluk itu kemudian menerjang untuk menyerang pemuda itu dengan seluruh kekuatannya, berjanji untuk menghabisinya sekali dan untuk selamanya. Namun pemuda itu merasakan sakit yang tajam saat pelukan gadis berambut merah muda itu perlahan menghancurkan organ dalamnya. Dengan tubuhnya yang gatal di sekujur tubuh, sang pahlawan menyadari dia tidak bisa menghindari serangan makhluk yang marah itu. Dengan teriakan perang, hantu itu
mendekat dengan benda tajam dan mencoba untuk menyerang sang protagonis tepat di dada. Pada detik terakhir, gadis berambut merah muda itu mencengkeram tangan monster itu, menghentikan pukulan terakhir terhadap sang protagonis. Dengan mata yang berkilau dengan hati, dia memperingatkan bahwa hanya dia yang bisa menghabisi kekasihnya dan bahwa penjahat itu tidak layak. Pemuda itu tersenyum dan mengatakan dia tahu dia tidak akan dalam bahaya, dan gadis itu menjawab bahwa sekarang mereka impas. Hantu itu merasa kesal dengan pemandangan itu dan gadis itu benar-benar mengabaikannya sementara sang seniman menyebutnya jahat dengan gerakan cepat. Wanita muda itu melucuti senjata makhluk itu dan melemparkan benda tajam ke udara dengan sangat mudah. Tepat setelah itu, pasangan itu berbalik untuk pergi, tetapi suara langkah kaki seseorang membuat mereka berhenti di jalur mereka. Hantu kamera kemudian memanggil pasukan jiwa yang terjebak dan memerintahkan mereka untuk menyerang kedua penyusup tersebut. Namun gadis berambut merah muda itu tidak terintimidasi dan bersiap untuk menghadapi gerombolan roh dengan tatapan percaya diri. Roh-roh itu kemudian maju dengan kecepatan tinggi dan mencoba mencengkeram pasangan itu dengan cakar gelap mereka yang tajam. Dengan ekspresi jijik, wanita muda itu menghadapi musuh-musuh itu dan menyebut mereka hal-hal menjijikan sebelum melepaskan kekuatannya. Pada saat itu, energi merah meledak dari tubuhnya dan gadis itu melepaskan gelombang kejut yang dahsyat di sekitar. Roh-roh itu terkena langsung dan tubuh mereka hancur total oleh kekuatan gadis itu yang luar biasa. Sang seniman terkejut dengan pemandangan itu dan memperhatikan rekannya melayang di udara, dikelilingi oleh tubuh musuh-musuhnya. Prajurit muda itu bertanya pada kekasihnya apakah dia terlihat cantik seperti itu. Pemuda itu menjadi malu dengan pertanyaan itu dan gadis itu hanya menggerutu dengan ekspresi yang sedikit kesal. Melihat pasukannya dikalahkan, hantu kamera menjadi murka dan menyiapkan peralatannya untuk serangan terakhir. Melihat kesempatan yang sempurna, sang protagonis meminta gadis itu untuk melemparkannya ke arah penjahat utama. Sekarang, menggunakan paku-pakunya, wanita muda itu menciptakan platform dan meluncurkan sang pahlawan melalui udara dalam gerakan yang cepat dan tepat. Monster itu kemudian mengerahkan kamera ke pemuda itu dan menggunakan kemampuan membekukannya yang mematikan untuk melumpuhkannya di udara. Meskipun dia lumpuh, tanda di lengan sang seniman bersinar dan dia berhasil mengulurkan tangannya untuk mencoba meraih musuh. Dengan momentum itu, pemuda itu berhasil mendarat di lantai dan meraih benda tajam yang gadis itu lucuti dari monster tersebut. Saat memegang pisau itu, tanda di tangannya bersinar dengan energi emas dan sangat kuat. Pada saat itu, sang protagonis berteriak bahwa lengannya tidak lagi mematuhinya dan dia benar-benar kehilangan kendali atas gerakannya. Tangannya kemudian melemparkan benda itu ke kamera penjahat dan beberapa foto dengan jiwa-jiwa yang terjebak mulai terbang keluar darinya. Para orang tua palsu melihat foto mereka dan tampaknya akhirnya mengingat kehidupan masa lalu mereka. Tepat setelah itu, semua jiwa lainnya berkumpul dan mencoba mengambil foto mereka sendiri untuk mengingat siapa mereka. Salah satu hantu memegang foto pernikahannya dan air mata energi murni mengalir di kertas tua itu. Dalam kesakitan, jiwa pasangan itu diselimuti oleh kegelapan. Energi dan jeritan kesakitan mereka bergema di seluruh ruangan. Energi ini kemudian berubah menjadi makhluk raksasa dan aneh dengan beberapa mata merah penuh amarah. Dengan tatapan dingin, sang seniman menyuruh roh-roh itu untuk membalas dendam pada makhluk yang mencuri kebahagiaan semua orang. Dengan itu, masa jiwa menyerang hantu kamera dan penjahat itu berteriak putus asa saat tertangkap oleh kejutan. Benar-benar kewalahan, monster itu dikonsumsi oleh balas dendam jiwa dan wajahnya berkerut dalam kesakitan murni. Segera setelah itu, ledakan cahaya merah terjadi dan gelombang kejut yang kuat menghancurkan segala sesuatu di sekitarnya. Pahlawan itu terkena energi dan tanda di tangannya tampaknya menyerap semua kekuatan gelap dari ledakan itu. Dengan mata merah, dia menyadari bahwa dia sekarang dapat menggunakan kemampuan membekukan monster yang baru saja dia kalahkan. Dalam bayangannya, pemuda itu melihat siluet wanita misterius dan gelap yang tampaknya terkait dengan kekuatan barunya. Dia mengerti bahwa kemampuan itu hanya berlangsung selama 3 detik, tetapi itu cukup untuk menyelamatkannya dalam situasi berbahaya. Gadis berambut merah muda itu mendekat, khawatir, dan mengatakan hatinya sakit melihat matanya mengeluarkan merah seperti itu. Dia menjawab bahwa itu adalah harga dari kekuatan dan bertanya-tanya apa tanda yang menyerap energi hantu ini. Mengubah topik, sang protagonis bertanya kepada rekannya bagaimana dia berhasil keluar dari manga aslinya. Gadis berambut merah muda itu menanggapi dengan senyum menggoda dan mengatakan bahwa dialah yang membangunkannya dari tidurnya. Sang seniman menjadi bingung dengan jawabannya dan gadis itu bertanya apakah dia benar-benar telah melupakan segalanya. Dengan mata penuh amarah, dia menuduhnya berbohong dan menyembunyikan kebenaran tentang masa lalu mereka. Melayang di udara, wanita muda itu berteriak bahwa dia tidak ingat janji yang dia buat dan bahwa ini tidak termaafkan baginya. Diliputi kecemburuan, gadis itu mengeluarkan pisau tajam dan mengancam sang seniman dengan tatapan yang benar-benar gila. Untuk menghentikan serangan itu, sang protagonis memegang wajahnya dengan kuat dan tanda di tangannya bersinar dengan intens. Tanpa berpikir 2 kali, pemuda itu membungkamnya dengan ciuman yang tak terduga dan gadis itu terkejut dengan tindakannya. Saat mereka berciuman, gadis itu masih memegang senjata dan suasana di antara mereka menjadi tegang pada saat itu. Saat itu, tanda di lengannya mulai bersinar dengan energi merah dan tampaknya bereaksi terhadap kontak dengannya. Pola itu kemudian menyebar ke leher sang pahlawan dan tampaknya menguras kekuatan hidupnya dengan cara yang menyakitkan. Dengan mata lebar, pemuda itu merasakan sakit yang luar biasa dan tanda itu mulai mengambil alih wajahnya juga. Segera setelah itu, dia menjauh dari gadis itu dan jatuh ke lantai, merasakan kesakitan yang tidak bisa dia jelaskan. Berlutut, seniman itu meringis kesakitan dan tidak mengerti
mengerti apa yang tiba-tiba terjadi pada tubuhnya. Khawatir, Yandere itu mendekat dan menunjuk ke wajah kekasihnya, yang sekarang berdarah cukup banyak. Pemuda itu menyadari pola itu telah muncul di wajahnya seperti tato gelap dan sangat aneh. Dengan tangannya di wajahnya, dia bertanya-tanya apakah dia akhirnya kembali ke dunia nyata dan apa tanda aneh ini. Pemuda itu kemudian mengonfirmasi bahwa mereka berada di dunianya dan bahwa ini adalah realitas yang sebenarnya sekarang. Dia menjelaskan bahwa pola itu mengonsumsi hidupnya tetapi dapat diberi makan dengan kekuatan hantu yang dia buru. Dengan tatapan menggoda, gadis itu menawarkan untuk membantunya mengendalikan kekuatan ini dan pemuda itu terdiam. Kemudian gadis itu mengatakan kekuatan hantunya adalah makanan terbaik dan menyarankan mereka melakukan sesuatu yang nyaman. Dengan senyum, gadis itu mulai menyentuh dada sang pahlawan dengan cara yang aneh sambil mengatakan sudah waktunya untuk memulai layanan mereka. Dalam adegan yang lucu, gadis berambut merah muda itu memeluk pemuda itu erat-erat dan mengatakan dia ingin merawatnya dengan sangat baik mulai sekarang. Sang seniman mencoba menjauh dan bertanya apa yang terjadi pada dunia dan bagaimana dia berhasil keluar dari halaman manga lamanya. Dengan matanya berkilau dengan hati, gadis cantik itu bertanya apakah bukan sang pencipta sendiri yang membangunkannya dari tidur nyenyatnya di bendungan itu. Pemuda itu benar-benar terdiam saat mendengar itu dan menatap sekutunya dengan ekspresi kebingungan dan kejutan murni. Tiba-tiba, suasana menjadi dingin dan gadis itu bertanya dengan tatapan gelap apakah janji pernikahannya hanyalah kebohongan yang kejam. Memperhatikan nafsu darahnya, protagonis mencoba menenangkan situasi dan menjelaskan bahwa dia mengalami masalah ingatan yang serius akhir-akhir ini. Dengan tatapan serius, sang seniman mengungkapkan bahwa pola aneh ini muncul di lengannya tepat setelah kecelakaan mengerikan di bendungan yang hancur itu. Dia ingat terjebak dalam putaran tanpa akhir dengan monster dan bertanya kepada gadis itu apa yang sebenarnya terjadi pada hari yang menentukan itu. Yandere itu menjadi termenung dan menatap ke ruang angkasa saat dia mulai merinci peristiwa aneh yang terjadi sore itu dengan kekacauan total. Pada saat itu, kita melihat mata raksasa yang menakutkan muncul di langit merah, dikelilingi oleh kilat dan kehancuran yang meluas. Beberapa monster gelap mulai muncul, dan di antara mereka adalah badut psiko yang memegang alat pemotong listrik yang sangat bising. Dalam tengah kebingungan, gadis berambut merah muda yang kuat muncul, melawan makhluk-makhluk itu untuk melindungi penulis kesayangannya. Pemuda itu menyadari bahwa badut itu juga merupakan salah satu gambar lamanya dan memperhatikan bahwa banyak anomali telah melarikan diri dari komik ke kehidupan nyata. Dengan penuh kasih sayang, prajurit muda itu memegang lengannya dan memastikan bahwa dialah satu-satunya yang bertanggung jawab untuk menyelamatkan hidup pemuda itu. Pada saat itu, dia mengaku cinta mendalamnya dan mengatakan dia tidak akan pernah bisa hanya berdiri diam dan melihat penciptanya disingkirkan oleh binatang buas itu. Dengan penuh pertimbangan, sang pahlawan mengerti bahwa naluri bertahan hidupnya membuatnya memanggil satu-satunya karakter yang mampu menghadapi bahaya apapun untuknya. Dia kemudian mempertanyakan mengapa dia tidak ada di sana ketika dia bangun dan apakah rencana untuk menyembunyikannya adalah penyebab semua kebingungan ini. Gadis itu curiga dengan niatnya dan memperingatkan bahwa tampilan kasih sayang yang sederhana tidak akan menyelesaikan semua keraguan yang dia rasakan sekarang dengan sangat percaya diri. Sang seniman menyatakan bahwa dia memahami pikirannya lebih baik daripada siapapun dan bertanya apakah tempat persembunyian itu dimaksudkan untuk memblokir musuh. Dia kemudian menyimpulkan bahwa dia mengatur semuanya sebelum kehilangan ingatannya dan bahwa gadis itu adalah satu-satunya yang bisa dia percayai sepenuhnya. Pada saat ini, pemuda itu mengerti bahwa memasuki orang tua hantu, Luke adalah untuk menghindari sesuatu yang lebih buruk, tetapi dia masih bertanya mengapa dia meninggalkannya. Ketakutan, wanita muda itu mengungkapkan bahwa musuh yang sangat kuat muncul dan mulai mengejar mereka tepat setelah penyelamatan di bendungan. Sang seniman terkejut melihat ketakutan di wajahnya dan bertanya siapa orang ini yang membuatnya begitu ketakutan. Dia mengakui bahwa dia tidak tahu identitas penjahat itu, tetapi mengatakan auranya begitu kuat hingga hampir membuatnya kehabisan napas karena ketakutan. Gadis itu menjelaskan bahwa dia pingsan lagi dan dia harus menyembunyikannya di tempat aman sebelum memancing musuh pergi. Sang protagonis menyadari ketakutannya nyata dan mengerti bahwa musuh baru ini bukanlah anomali umum seperti yang lainnya. Gadis berambut merah muda itu menggambarkan energi pengejar itu begitu dingin hingga terasa bisa membekukan tulang siapapun di dekatnya. Dengan ini, sang seniman mencurigai bahwa makhluk misterius ini mungkin menjadi sumber semua masalah mereka, dan wanita muda itu bingung dengan teori tersebut. Dia percaya bahwa ledakan bendungan dan kemunculan anomali mungkin secara langsung terkait dengan penjahat gelap baru ini. Prajurit itu terkejut dengan ide tersebut dan bertanya apakah kekasihnya menyarankan bahwa musuh ini adalah orang yang menciptakan mereka semua. Pemuda itu menjelaskan bahwa dia bukan penciptanya tetapi terlibat dan bahwa menghadapi makhluk ini dengan kekuatan mereka saat ini akan menjadi kesalahan fatal. Mengepalkan tangannya, dia berpikir tentang bahaya yang diwakili oleh ancaman baru ini untuk masa depan mereka bersama. Namun dia meyakinkannya ada jalan keluar dan bahwa dengan memulihkan ingatannya, dia akan menemukan titik lemah musuh yang juga dia gambar. Dengan tatapan menantang, dia bertanya-tanya apakah penjahat itu mencuri ingatannya karena takut dia akan menemukan kelemahan terbesarnya. Pada saat itu, kilatan petir menerangi ruangan dan suasana menjadi lebih tegang dengan pengungkapan tentang musuh baru dan kuat. Sang seniman kemudian bangkit dan menghadapi rekannya dengan tekad baru untuk memecahkan misteri ini sekali dan untuk selamanya. Gadis berambut merah muda itu memperhatikannya dalam diam, menunggu untuk melihat apa langkah selanjutnya
menariknya dari rencana aksinya. Berdiri, wanita muda itu bertanya apa yang ingin dia lakukan untuk memulai perburuan bagi musuh baru dan mengerikan ini. Sang pahlawan memutuskan bahwa langkah pertama adalah menemukan hantu badut, karena dia tahu lebih banyak tentang penjahat utama dalam cerita. Dia menyatakan bahwa dia perlu mengekstraksi informasi dari mulut hantu badut, dan untuk melakukan itu, mereka harus menemukannya terlebih dahulu. Sang seniman kemudian menjelaskan bahwa musuh ini adalah kunci pertama untuk mengungkap seluruh misteri dan langkah awal untuk menghadapinya. Dengan tatapan penuh pertimbangan, gadis berambut merah muda itu bertanya-tanya di mana mereka bisa menemukan makhluk ini. Aduh, pemuda itu ingat bahwa prototipe penjahat itu adalah mantan pemain sirkus yang gagal dan obsesinya akan membawanya kembali ke sana. Pada saat ini, prajurit muda itu bertanya lagi di mana tepatnya tempat persembunyian monster sirkus yang mereka cari itu. Dengan senyum, sang pahlawan mengatakan bahwa dia ada di sirkus kebenaran dan bahwa dia akan mendapatkan kembali hidupnya, tidak peduli berapapun biayanya kali ini. Dan begitu pula keduanya tiba di depan tenda sirkus yang aneh di bawah cahaya bulan merah dan langit yang sangat gelap. Tanpa ragu, pasangan itu memasuki tempat itu dan energi merah yang sinis menyambut mereka di pintu depan pertunjukan. Segera setelah itu, mereka berjalan menyusuri lorong dan memperhatikan bahwa lingkungannya benar-benar didominasi oleh aura yang mengerikan dan berat. Di antara penonton, mereka melihat beberapa orang dengan luka serius dan ekspresi ketakutan murni saat mereka menonton pertunjukan. Semua orang di sana tampaknya berada dalam kesurupan dan menangis putus asa, tidak mampu meninggalkan tempat duduk mereka sama sekali. Pada saat itu, duo itu melihat ke panggung dan melihat seorang gadis terikat pada roda raksasa yang berputar tanpa henti di tengah. Badut itu kemudian muncul dengan senyum maniak dan bersiap untuk memulai aksinya melempar benda tajam. Dengan mata bersinar, monster itu menyambut semua orang ke teater kebenarannya dan tersenyum. Segera setelah itu, dia mulai melemparkan beberapa benda tajam ke arah wanita yang terikat pada roda di panggung. Alat pemotong itu menancap di kayu dan korban terjebak tidak mampu bergerak saat cairan merah menetes ke bawah. Dengan wajah tertutup air mata, gadis itu berteriak kesakitan dan putus asa saat dia terkena serangan badut jahat. Namun tiba-tiba wanita itu berterima kasih padanya atas kerjasamanya dan penonton merasa ngeri dengan pemandangan aneh yang baru saja terjadi. Monster itu kemudian mengumumkan bahwa trik berikutnya akan menjadi yang paling luar biasa dari semuanya dan akan mengejutkan seluruh penonton untuk selamanya. Dengan itu, sebuah kotak meledak di atas panggung dan badut itu bersiap untuk melakukan trik sulap yang hebat, mematikan, dan sangat berbahaya. Badut itu mengangkat alat pemotongnya dan mengumumkan trik sulapnya untuk mengiris orang kepada penonton. Dengan objek di tangannya, dia bertanya apakah ada prajurit pemberani dari penonton yang ingin naik ke panggung untuk berpartisipasi. Meskipun takut, orang-orang di penonton bertepuk tangan. Secara paksa seolah-olah mereka sedang dikendalikan. Melihat tidak ada yang menjadi sukarelawan, wajah makhluk itu dipenuhi dengan kekecewaan dan kesedihan yang murni. Pada saat itu, sang protagonis mengangkat lengannya dengan senyum percaya diri dan menawarkan untuk berpartisipasi dalam aksi tersebut. Monster sirkus itu terkejut dengan sikap pemuda itu dan menatapnya, tidak mengerti apa yang terjadi. Dia segera mengenali pasangan dari bendungan itu dan senang bahwa keduanya datang langsung ke perangkap mematikannya. Gadis berambut merah muda itu merasa khawatir, tetapi sang seniman memintanya untuk tetap tenang dan memperhatikan semuanya dengan sangat hati-hati. Sang pahlawan tahu bahwa badut itu tidak sekuat itu dan bahwa tandanya ingin melahap kekuatan hantu makhluk itu. Dengan tatapan tenang, pemuda itu menatap pisau alat pemotong, tanpa menunjukkan rasa takut sedikit pun. Penjahat itu mengatakan alat itu adalah teman lamanya dan bahwa itu membantunya menciptakan karya seni yang tak terhitung jumlahnya di masa lalu. Tiba-tiba, buket mawar merah muncul entah dari mana di tangan monster itu sebagai bagian dari pertunjukannya yang mengerikan. Dia menawarkan bunga itu kepada gadis itu dan memintanya untuk tidak ikut campur sementara dia mengiris suaminya menjadi beberapa bagian. Dengan senyum, sang wanita muda menerima hadiah itu dan mengatakan dia akan selalu berada dimanapun kekasihnya berada, apapun yang terjadi. Saat itu, dia menghancurkan bunga-bunga itu dengan tangannya dan melepaskan energi kuat yang mengejutkan badut itu sejenak. Monster itu kemudian menunjuk ke sebuah kotak dan memberitahu pemuda itu untuk tidak khawatir karena itu hanya trik sulap. Di atas meja, sang protagonis melihat salah satu ilustrasi aslinya tentang hantu badut yang dia gambar sendiri. Tanpa mengeluh, sang seniman berbaring di dalam peti kayu dan bersiap untuk trik yang akan terjadi. Berbaring, dia mengejek penjahat itu dan mengatakan bahwa teman lamanya tampak sedikit gugup tentang seluruh situasi. Dalam kemarahan, badut itu menyalakan alat listriknya dan bersiap untuk memotong pemuda itu menjadi dua di depan semua orang. Dengan mata bersinar, badut itu mengatakan pemuda itu akan tahu betapa menyenangkan rasanya dipotong-potong oleh bilahnya. Saat itu, sang seniman mengejek monster itu dan bertanya apakah itu akan seperti kesalahan yang dia buat di masa lalu ketika dia memotong dirinya sendiri menjadi dua. Diliputi amarah, penjahat itu berteriak bahwa pemuda itu meminta untuk disingkirkan dan mengangkat alat itu untuk menyerang. Namun saat bilah itu turun, tanda di tangan sang pahlawan bersinar, dan tentakel merah secara mengejutkan menghentikan serangan itu. Sang seniman kemudian mengatakan bahwa teman lamanya gugup karena akhirnya mengenali penciptanya yang sebenarnya. Kemudian energi merah benar-benar menyelimuti badut itu, membuatnya benar-benar tidak berdaya dan tidak mampu bereaksi. Tentakel kemudian menarik alat pemotong dari tangan monster itu dan membawanya ke arah protagonis. Sekarang dengan senjata di tangan, sang seniman menghadapi makhluk itu dan mengatakan bahwa temannya
tuannya lebih suka bekerja sama dengan penciptanya. Putus asa, badut itu memohon agar tuannya mengampuni nyawanya saat dia ditekan ke lantai oleh pemuda itu. Dengan keringat di wajahnya, penjahat itu mengakui dia salah dan menunjukkan kepada sang pahlawan dua kartu dengan topeng teater. Pemuda itu kemudian mengarahkan pisau ke musuh dan memerintahkan dia untuk menjelaskan segalanya tentang bendungan dengan jelas. Gemetar ketakutan, makhluk itu setuju untuk berbicara dan berjanji untuk menceritakan semua detail hari yang mengerikan itu. Monster itu mulai gagap tentang orang misterius itu, tetapi ekspresinya berubah menjadi senyum jahat. Sang seniman menyadari itu adalah trik dan berpikir bahwa karakternya tidak pernah mengubah kebiasaan lamanya dalam menipu orang lain. Dengan perangkat peledak di mulutnya, badut itu mengucapkan selamat tinggal dan bersiap untuk melarikan diri menggunakan layar asap. Ledakan asap terjadi dan benturan itu melemparkan sang pahlawan ke belakang sementara penjahat itu mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Namun makhluk itu terkena pukulan misterius dan tubuhnya terlempar dengan paksa ke sisi lain panggung. Khawatir, sang protagonis meneriakkan nama rekannya dan menyaksikan pemandangan itu dengan ekspresi amarah murni. Gadis berambut merah muda itu muncul dan menjebak penjahat itu dengan benang energi merahnya, mencegah pelariannya. Dengan senyum menggoda, wanita muda itu menciptakan sangkar duri dan bersiap untuk memberi monster itu pelajaran. Dalam serangan kejutan, paku merah wanita muda itu menembus tubuh badut di beberapa titik vital. Sang seniman kemudian mendekat dan mengatakan dia tahu makhluk itu tidak akan jujur dan bahwa dia membawa ini pada dirinya sendiri, meskipun dia terluka. Penjahat itu tertawa maniak dan meragukan bahwa jebakan sederhana ini benar-benar bisa menahannya di sana. Tiba-tiba, tubuh monster itu meledak menjadi awan asap dan sang protagonis menyadari ada sesuatu yang salah. Dengan keringat di wajahnya, pemuda itu terkejut memahami bahwa itu adalah hanya tiruan substitusi. Saat itu, badut asli muncul di belakang pasangan itu dan bersiap untuk menyerang dengan senjata berat di tangannya. Orang-orang di penonton kemudian berdiri dan mata mereka bersinar merah seolah-olah mereka sedang dikendalikan. Dengan itu, pasangan itu benar-benar dikelilingi oleh kerumunan zombie yang perlahan mendekat dari semua sisi. Penjahat itu mengucapkan selamat tinggal dengan senyum dan memperingatkan bahwa mereka bisa bermain lagi saat mereka bertemu berikutnya. Sang pahlawan memutuskan untuk tidak menggunakan kekuatan membekunya karena jaraknya terlalu jauh dan tidak ada jaminan untuk menangkap musuh. Melihat rekannya akan menyerang kerumunan, dia memintanya untuk tidak menyakiti orang yang tidak bersalah di sana. Gadis itu mengeluh karena membiarkan tikus itu lolos dan sang seniman menyadari bahwa anomali berevolusi dari waktu ke waktu, tetapi dia menjamin bahwa musuh tidak akan pergi jauh dan mengatakan alat pemotong itu akan membawa mereka ke tempat persembunyiannya. Saat itu, bila senjata bersinar dengan energi gelap dan tampaknya memiliki kemampuan untuk melacak pemilik sebelumnya. Khawatir, gadis berambut merah muda itu memperingatkan kekasihnya dan menyuruhnya untuk berhati-hati karena itu semua bisa menjadi jebakan. Tanda di tangan protagonis kemudian bereaksi terhadap kekuatan senjata dan energi merah mulai mengalir melaluinya. Energi gelap ini kemudian meninggalkan alat dan melilit jari pemuda itu, membentuk cincin misterius dan berkilau. Dengan seringai, sang seniman mengatakan senjata itu akhirnya mengenali tuan dan pencipta aslinya. Yander itu mendekat dan mengatakan aura jahat badut ada di dalam cincin dan menawarkan untuk memotongnya. Keluar, dengan mata bersinar, dia menyarankan untuk membuat kalung dengan tuan jarinya dan sang seniman menjadi gugup karena ide itu. Cincin di jari sang pahlawan bersinar dan menuntun mereka ke hotel menakutkan tempat hantu badut itu bersembunyi. Pemuda itu merasa ada sesuatu yang salah karena dia tidak menggambar tempat ini. Namun gadis itu hanya peduli tentang cincin pertunangannya. Dengan pelukan, dia berjanji akan membuat cincin untuk kekasihnya. Tapi pertama-tama, mereka perlu menangkap musuh mereka. Mengikuti energi merah dari cincin, pasangan itu memasuki hotel gelap dan bersiap untuk apapun yang terjadi selanjutnya. Di dalam, suasananya berat dan keduanya merasakan kehadiran aneh yang mengawasi setiap langkah mereka. Tiba-tiba, suara misterius bertanya apakah kedua tamu itu mencari tempat untuk bermalam. Mereka kemudian mendekati meja resepsionis dan melihat seorang pria bekerja di komputernya dengan tenang. Dengan senyum, protagonis memastikan mereka akan tinggal di sana dan bersandar santai di konter. Resepsionis menjadi sangat gugup dengan kehadiran mereka dan meminta mereka untuk menunggu sebentar. Sang seniman kemudian bertanya tentang seorang teman yang bekerja di sirkus dan berpakaian sebagai badut untuk melihat reaksi pria itu. Karyawan itu takut dengan pertanyaan itu dan tampaknya tidak tahu harus menjawab apa kepada tamu misterius itu. Pada saat itu, seorang pria berjas muncul dan memperingatkan bahwa informasi pelanggan bersifat rahasia, mengejutkan resepsionis. Dia menyarankan agar pemuda itu menelepon temannya dan memintanya untuk turun dan menjemput mereka secara pribadi. Pendatang baru itu memperkenalkan dirinya sebagai pemilik hotel dan karyawan itu memanggilnya bos dengan ketakutan yang besar dalam suaranya. Manajer itu kemudian menunjuk ke lorong dan menyuruh pria gemuk itu untuk membawa pasangan itu ke kamar nomor 3 yang kosong. Dia kemudian melemparkan kunci ke karyawan itu dan tubuhnya merosot ke kursi seolah-olah benar-benar tidak bernyawa. Ketakutan, resepsionis meminta keduanya untuk mengikutinya menyusuri lorong gelap yang penuh sarang laba-laba. Saat mereka berjalan, mereka melihat tubuh pemiliknya merosot di atas konter dan suasana menjadi semakin berat dan aneh. Gadis berambut merah muda itu berkomentar bahwa pemilik hotel sudah pergi, dan sang pahlawan menjawab bahwa dia sudah mengetahuinya sejak awal. Tiba di pintu 303, karyawan itu berhenti dan bayangannya mengungkapkan bentuk yang mengerikan dan menakutkan. Karyawan itu mengamati pasangan itu dengan tatapan kasihan, berpikir bahwa dua anak muda lainnya akan segera mengalami nasib buruk di tempat itu. Dengan perasaan itu, pemuda berambut abu-abu mengambil kunci dari tangan pria tersebut dan menyadari bahwa ia ragu-ragu karena rasa takut yang murni. Saat memasuki ruangan, gadis berambut merah muda itu memperhatikan bekas luka merah di langit-langit dan bertanya apakah seseorang telah dieliminasi di sana kemarin.
Dengan berkeringat gugup, sang pemandu mencoba meremehkan situasi tersebut dengan mengatakan bahwa hotel memiliki aturan kebersihan dan tidak mungkin ada orang yang binasa di ruangan itu. Namun sang pahlawan menatap pria itu dengan pandangan curiga dan bertanya apakah dia benar-benar berpikir ini semua hanyalah lelucon buruk. Pada saat itu, sang seniman menyebutkan pemilik yang telah tiada dan aura gelap yang mendominasi tempat itu untuk membuktikan bahwa situasinya sangat serius. Pria berperawakan gemuk itu terkejut dan bertanya-tanya, bagaimana pemuda itu mengetahui begitu banyak detail tersembunyi tentang rahasia mengerikan tempat tersebut. Secara diam-diam, sang karyawan meraih senjata api di pinggangnya sambil mencoba tetap tenang menghadapi bahaya yang akan segera terjadi. Namun sang protagonis dengan cepat mendekat dan bertanya bagaimana orang biasa bisa bertahan hidup begitu lama di tempat yang dikelilingi oleh monster. Kemudian tanda di lengan pemuda itu bersinar dan ia menggunakan energi gelapnya untuk melumpuhkan tangan penyerang sebelum ia sempat bereaksi. Dengan putus asa, pria itu mengerahkan pistol dan berteriak, bertanya apakah sang pahlawan adalah salah satu anomali berbahaya yang memiliki kekuatan hantu. Tanpa berpikir dua kali, pria itu menarik pelatuknya dan suara tembakan bergema di seluruh lorong gelap hotel berhantu itu. Dengan refleks yang cepat, pemuda itu menghindari peluru tersebut hanya dengan selisih rambut saat setetes keringat mengalir di wajahnya selama momen yang menegangkan itu. Saat itu, sang seniman memusatkan energinya di telapak tangannya dan bersiap untuk melancarkan serangan telak kepada lawan yang mencoba mencabut nyawanya. Dengan gerakan cepat, ia mendaratkan pukulan kuat ke perut musuh dan kekuatan dampaknya membuat pria itu kehilangan napas seketika. Karyawan itu jatuh berlutut di lantai, memuntahkan cairan aneh dan merasakan sakit yang tak tertahankan dari serangan hebat sang pahlawan. Tiba-tiba, gadis berambut merah muda Via muncul di belakang pria itu dengan aura merah muda dan senyum sinis yang menunjukkan bahwa dia tidak main-main. Dengan gerakan cepat, ia menggunakan kekuatan mistisnya untuk menciptakan jejak cahaya yang membelah udara, membuat lawannya benar-benar lumpuh. Sambil mencengkeram lengan pria itu, wanita muda tersebut menyuruhnya untuk jujur dan mulai menceritakan seluruh kebenaran jika ingin keluar dari situasi rumit ini dengan selamat. Untuk menyelesaikannya, sang seniman mengerahkan senjata pria itu sendiri ke kepalanya dan menuntut untuk mengetahui siapa dia sebenarnya dan apa rencana aslinya. Dengan pistol di kepalanya, pria itu bertanya apakah sang pahlawan adalah anomali dan apakah dia akan disiksa sebelum ajalnya. Dengan ekspresi serius, sang protagonis mempertanyakan siapa yang memberitahunya bahwa pemuda itu adalah salah satu makhluk tersebut. Ia kemudian menjelaskan bahwa memiliki kekuatan hantu tidak menjadikanmu monster dan bertanya apakah pistol itu mungkin merupakan benda hantu. Dengan putus asa, pria itu berteriak bahwa perlengkapan itu sama sekali bukan benda hantu dan menjadi ketakutan. Dengan mata terbelalak karena takut, pria itu tampaknya menyadari bahwa ia telah membuat kesalahan besar dalam menilai pasangan itu. Ia kemudian mengungkapkan bahwa senjata tersebut dikeluarkan oleh Biro Investigasi dan digunakan untuk mengeliminasi anomali. Dengan senyum penuh kemenangan, pemuda itu bertanya apakah pria gemuk itu akhirnya mengerti bahwa mereka bukanlah musuh di sana. Gadis berambut merah muda itu mendekat dan berbisik bahwa jika mereka adalah anomali, pria itu pasti sudah hancur berkeping-keping sekarang. Ketakutan, pria itu memutuskan ia akan menceritakan segalanya kepada mereka untuk menyelamatkan nyawanya sendiri, berpikir bahwa wanita muda itu bukanlah orang biasa. Dengan itu, ia menyerah dan meminta untuk dilepaskan karena ia akan mengungkapkan seluruh kebenaran tentang misi rahasianya. Saat itu, ia menunjukkan kartu identitasnya dan memperkenalkan diri sebagai Wong Shan, seorang agen dari Biro Investigasi Anomali. Agen itu mengungkapkan bahwa ia menyamar untuk menyelidiki peristiwa di hotel tetapi terjebak di sana selama 3 hari yang panjang. Sang seniman kemudian mengambil dokumen itu dan bertanya berapa lama ia telah menyelidiki dan apakah ia sudah menemukan asal-usul dari apa yang disebut benda itu. Segera setelah pemuda itu bertanya apakah agen tersebut pernah melihat seseorang berpakaian seperti badut sementara gadis itu tersenyum penuh arti. Penyelidik itu mengaku ia belum menemukan apapun dan bahwa benda menyeramkan itu perlu mengeliminasi satu target per hari sebelum fajar. Dengan ini, sang pahlawan mengerti bahwa badut itu mungkin memiliki hubungan langsung dengan monster hotel itu. Sang seniman bertanya bagaimana target dipilih dan agen itu mengatakan bahwa 2 orang terakhir menjawab. Suara di pintu. Tiba-tiba, suara misterius memanggil pria gemuk itu dengan mengatakan tamu di kamar 21 ingin air panas sekarang. Gugup, pria itu menjawab bahwa ia akan segera datang sementara pasangan itu mengawasinya dalam diam dengan ekspresi yang sangat serius. Dengan rahasia, sang agen mengatakan ia belum melihat badut itu, tetapi menjamin ada seseorang di hotel yang mengetahui segalanya. Sang pahlawan kemudian bertanya apakah orang itu adalah pemilik hotel bernama Sandasyang, dan gadis itu memperhatikan dengan saksama, tetapi sang agen memperingatkan mereka untuk tidak mencarinya dan mengatakan bahwa setelah tengah malam, benda itu mulai memilih target hariannya. Dengan senyum, pria itu bercanda bahwa jika mereka mendengarnya berteriak, itu karena ia mungkin benar-benar membutuhkan bantuan. Saat penyelidik itu pergi, sang seniman menghentikannya dan memintanya untuk menunggu 1 detik lagi. Pada saat itu, pemuda tersebut mengembalikan senjata kepada agen itu, yang terkejut dengan tindakan tak terduga tersebut. Gadis berambut merah muda itu bertanya mengapa ia memberikan peralatan itu kembali, dan sang pahlawan menjawab bahwa itu hanyalah perbuatan baik. Namun pada kenyataannya, ia berpikir mungkin perlu bekerja sama dengan mereka di masa depan dan ingin membangun karma baik dengan mereka. Di luar, hotel dikelilingi oleh energi merah yang menyeramkan saat petir menyambar di langit yang gelap. Di dalam kamar, bayangan pasangan itu di lantai berubah menjadi bentuk yang mengerikan dan menakutkan dalam cahaya dari jendela. Dengan itu, teman wanitanya bertanya kepada kekasihnya apakah ia sudah mengetahui identitas asli dari anomali lokal tersebut.
di dinding kemudian berdentang tengah malam, dan waktu seakan berhenti sejenak di kamar berhantu itu. Tiba-tiba, jarum meni terlepas dan jatuh perlahan menuju lantai kayu di ruangan gelap itu. Segera setelah itu, setetes cairan merah kental mulai menetes dari tengah jam yang rusak di dinding. Tetesan itu mengenai lantai dan meledak dalam cahaya terang yang menerangi seluruh ruangan dengan energi yang sangat menyeramkan. Sekarang, ruangan itu gelap, hanya diterangi oleh cahaya bulan saat pasangan itu mengawasi segalanya dengan sangat hati-hati. Pada saat itu, ingatan agen itu muncul di benak dan ia memperingatkan bahwa setelah tengah malam, tidak ada seorang pun yang bisa dipercaya di sana. Dengan pandangan serius, sang seniman berpikir bahwa lonceng tengah malam sudah berbunyi dan hari berburu yang baru telah dimulai. Ia kemudian menyimpulkan bahwa anomali itu datang, tetapi gadis itu memotongnya dan mengatakan ada seseorang yang datang menemui mereka. Tak lama kemudian, ketukan di pintu bergema di seluruh ruangan dan pasangan itu menatap pintu masuk dalam keheningan total. Dengan senyum jahat, sang Yandere mengatakan bahwa ini baru lewat tengah malam dan tikus-tikus kecil sudah datang untuk menyerahkan diri kepadanya. Dengan itu, sang seniman menghentikan temannya untuk membuka pintu dan menyuruhnya untuk menunggu sedikit lebih lama sebelum bertindak. Ia kemudian berkomentar bahwa informasi agen itu benar dan memintanya untuk bersabar pada saat itu. Dengan senyum nakal, keduanya tampak setuju pada rencana diam-diam untuk menipu siapapun yang berada di sisi lain. Saat itu, pemuda itu bertanya siapa yang mengetuk dan suara wanita mengatakan pacarnya merasa sangat sakit. Saat membuka pintu, ia melihat seorang wanita muda dengan gaun tidur yang tampak sangat ketakutan dan putus asa dengan situasi tersebut. Ia menjelaskan bahwa pasangannya tiba-tiba mulai kejang dan bahwa ia tidak tahu harus berbuat apa untuk menolongnya. Dengan pandangan iba, Sang Fiem bertanya kepada kekasihnya apakah mereka harus membantu pasangan yang sedang kesulitan itu. Sang seniman kemudian setuju dan mengatakan mereka akan melihatnya karena tidak mudah berada jauh dari rumah sendirian. Di kamar 302, mereka menemukan seorang pria yang meronta-ronta di tempat tidur dengan gigi tajam dan mata putih. Pasangan itu kemudian mengamati pemandangan aneh tersebut dan sang protagonis bertanya sudah berapa lama pemuda itu berada dalam keadaan tersebut. Dengan mata yang tajam, sang pahlawan memperhatikan urat yang menonjol di lengan pria yang sakit itu dan menyadari ada sesuatu yang sangat salah. Ia kemudian menyarankan bahwa itu mungkin serangan epilepsi sementara sang Yandere dan gadis lainnya memperhatikan pemandangan itu dari kejauhan. Namun saat ia mendekat, ia bertanya apakah pacarnya memiliki riwayat epilepsi dan memperhatikan mata merah pria itu. Dengan senyum jahat, wanita itu mengungkapkan wujud aslinya dan mengatakan bahwa ini jelas bukan epilepsi. Saat itu, pria di tempat tidur juga berubah menjadi monster dan menerjang untuk menyerang sang seniman dengan cakarnya yang tajam. Segera setelah itu, pacar palsu itu berubah menjadi makhluk gelap dan menyerang gadis berambut merah muda itu dengan amarah. Namun dengan senyum percaya diri, sang pejuang mengeluarkan belati dan mengatakan bahwa musuh akhirnya memutuskan untuk muncul. Sang protagonis menghindari serangan monster pria itu dan menggunakan tangannya untuk mendaratkan pukulan langsung ke wajahnya. Menggunakan kekuatan gelapnya, sang pahlawan melumpuhkan makhluk itu dengan energi tentakel merah, membuatnya tidak mampu bereaksi. Sementara itu, sang Yandere mengalahkan musuh lainnya dan menyerangnya dengan belatinya sambil menarik rambutnya dengan paksa. Sambil menahan monster itu, sang seniman bertanya siapa yang mengirimnya untuk menyerang mereka dan menuntut jawaban cepat untuk semuanya. Saat itu, makhluk betina itu menjerit kesakitan saat cairan merah menyembur dari luka-lukanya ke seluruh ruangan. Bahkan, tanpa lengan, wanita itu mencoba melarikan diri, tetapi sang Yandere menghentikannya dengan pukulan langsung ke kakinya pada saat yang sama. Dengan senyum kejam, pejuang muda itu menyerang musuh dengan belatinya dan mengakhiri pertarungan untuk selamanya. Monster pria itu kemudian mengungkapkan wajah anehnya dan memperingatkan bahwa pasangan itu tidak akan selamat malam ini sama sekali. Tiba-tiba, kedua musuh itu meledak dalam hujan. Cairan merah dan cairan itu menodai seluruh ruangan. Cairan vital monster itu menyebar ke lantai kayu dan mulai diserap perlahan oleh lantai ruangan. Dalam hitungan detik, semua cairan lenyap dan lantai menjadi benar-benar bersih seolah-olah tidak terjadi apapun di tempat itu. Gadis itu mengeluh bahwa ia tidak bisa mendapatkan informasi apapun dan sang pahlawan menyadari bahwa anomali itu mengendalikan segalanya di bangunan itu. Ia kemudian menjelaskan bahwa pasangan monster itu hanya dikendalikan untuk menguji kekuatan dua pendatang baru. Sang seniman menyimpulkan bahwa musuh tidak menyerang dengan kekuatan penuh karena ia yakin mereka tidak bisa melarikan diri atau sedang menunggu kesempatan yang lebih baik. Dengan gerakan cepat, wanita muda itu duduk di pangkuan kekasihnya dan suasana di antara mereka tiba-tiba mulai memanas. Saat itu, pemuda tersebut menyimpulkan bahwa mereka berada di ruang terbatas dengan musuh yang berburu seiring waktu dan ia menyebutnya hantu pelompat. Gadis berambut merah muda itu kemudian bertanya apakah hantu baru ini juga merupakan karakter lain yang keluar dari gambar lamanya. Sang pahlawan mengonfirmasi teori tersebut dan mengatakan bahwa agen itu tidak mengetahui cerita si penjahat, tetapi ia, sebagai penciptanya, mengetahui segalanya. Ia berpikir bahwa hantu badut belum muncul dan mungkin sedang menunggu untuk menggunakan jebakan lain guna menyerang. Sang Yandere merasa terganggu dengan kurangnya perhatiannya dan mencoba memaksa mencium sang seniman yang tampak cukup teralihkan dengan rencananya. Dengan senyum, pemuda itu mengatakan ia tahu ia menginginkan ciuman dan mencondongkan tubuh dengan mata penuh hati yang bahagia. Wanita muda itu menjadi sangat malu dengan tindakan kekasihnya dan kepulan kecil uap malu mulai keluar dari kepalanya. Ia kemudian memeluknya dengan penuh kasih dan memintanya untuk menunggu sedikit karena pertama-tama mereka harus memecahkan misteri hotel itu. Tiba-tiba lebih banyak ketukan di pintu mengganggu suasana dan momen romantis pasangan itu berakhir selamanya. Dengan ini, pemuda itu menjadi tegang karena jika pasangannya marah,
marah. Ia bisa menghancurkan bangunan itu dan merusak rencana perburuannya. Namun wanita muda itu tampak sangat tenang dan dengan suara manis meminta kekasihnya untuk pergi menjawab pintu tanpa mengkhawatirkan apapun. Saat itu, suara pria bertanya apakah ada seseorang di kamar saat ketukan di pintu terus semakin keras dan keras. Khawatir dengan reaksinya, sang seniman bertanya apakah gadis itu benar-benar baik-baik saja dengan gangguan yang menyebalkan ini. Ia merasa aneh bahwa ia tidak marah dengan situasi tersebut. Namun senyum tenang gadis itu membuatnya sedikit takut. Saat membuka pintu, sang seniman dihadapkan dengan sekelompok tamu lain yang tampak sangat khawatir tentang sesuatu. Salah satu pria memperkenalkan diri sebagai Laihan dan mengatakan mereka mendengar jeritan dan ingin tahu apa yang terjadi di dalam kamar. Sang pahlawan kemudian menyadari ini adalah taktik lain oleh musuh untuk mengujinya dan memutuskan untuk ikut bermain untuk melihat apa yang terjadi. Dengan ekspresi ketakutan, pemuda itu memberitahu mereka bahwa pasangan di kamar sebelah menjadi gila dan bahwa sesuatu yang mengerikan terjadi pada mereka. Kelompok itu menjadi lebih ketakutan dan salah satu dari mereka berkomentar bahwa hotel itu bukan tempat yang aman bagi siapapun akhir-akhir ini. Menunjuk ke jendela, sang seniman berteriak bahwa dua tetangganya hanya melompat menuju kematian mereka dari atas sana tanpa detik kedua.